komunikasi massa. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fedianti. Nama saya Dafa Ismailana. Nama saya Alfuji Istiqomah. Nama saya Muhammad Diki Fernanda. Pada hari ini, kami akan membahas tentang apa itu definisi komunikasi massa, asal-usul komunikasi massa, ciri-ciri komunikasi massa, ruang lingkup komunikasi massa, fungsi komunikasi massa, dan pentingnya komunikasi massa. Pengertian komunikasi massa terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi. Yang pertama yaitu pengertian secara etimologi. Pengertian secara etimologi atau secara bahasa, komunikasi massa berasal dari bahasa mass communication atau proses penyampaian pesan melalui media massa atau communicating with media. Istilah komunikasi massa berasal dari bahasa komunikasi media massa atau mass media communication. Yang kedua ada pengertian komunikasi massa secara terminologi. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dari elektronik. Artinya, sebuah komunikasi massa dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi modern. Komunikasi massa berasal dari pengembangan kata media of communication. Ruang lingkup komunikasi massa. Ruang lingkup komunikasi massa terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu komunikasi massa dengan diri sendiri atau intrapersonal communication. Yang kedua ada komunikasi massa antarpersonal atau interpersonal communication. Yang ketiga ada komunikasi kelompok atau small group communication, dan yang keempat ada komunikasi massa atau mass communication. Komunikasi dengan diri sendiri atau intrapersonal communication itu adalah komunikasi yang dimana komunikator dan pesannya datang dari diri sendiri. Yang kedua ada komunikasi antar persona atau interpersonal communication, yang dimana komunikator bertindak sebagai komunikan dan sebaliknya. Yang ketiga ada komunikasi massa. Komunikasi massa ia lebih kompleks karena ia melibatkan banyak hal, mulai dari komunikator, komunikan, media massa, unsur proses menafsirkan pesan, dan feedback yang lebih kompleks. Selanjutnya, ciri-ciri komunikasi massa. Yang pertama, komunikator dalam komunikasi massa melembaga. Yang kedua, komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen. Yang ketiga, pesannya bersifat umum. Yang keempat, komunikasinya berlangsung satu arah. Yang kelima, komunikasi massa menimbulkan keserentakan. Yang keenam, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis. Dan yang terakhir, komunikasi dikontrol oleh get gitu. Fungsi-fungsi media massa yang pertama adalah sebagai informasi, di mana masyarakat dapat mendapatkan informasi melalui media massa yang disajikan, seperti lewat berita atau lewat media sosial lainnya. Yang kedua adalah sebagai hiburan, di mana media massa dapat dijadikan sebagai hiburan. Contohnya dalam satu keluarga menonton televisi, dan disitulah masyarakat dapat mendapatkan hiburan, seperti menonton acara berita atau kartun-kartun film-film lainnya. Yang ketiga adalah sebagai persuasi. Persuasi tak kalah penting dalam fungsi informasi dan hiburan. Banyak bentuk tulisan yang kalau diperhatikan sekilas hanya berbentuk informasi, tetapi jika diperhatikan secara jeli, ternyata berfungsi sebagai persuasi. Tulisan pada tajuk rencana, artikel, dan surat pembaca merupakan contoh persuasi tulisan. Yang keempat ada transmisi budaya. Transmisi budaya merupakan satu fungsi komunikasi massa yang paling luas. Meskipun paling sedikit dibicarakan, transmisi budaya tidak dapat dielakkan selalu hadir dalam berbagai bentuk komunikasi, mempunyai dampak pada penerima individu. Demikian juga beberapa bentuk komunikasi menjadi bagian dari pengalaman dan pengetahuan individu. Yang kelima, sebagai pendorong kohesi sosial. Kohesi di sini dimaksudkan dengan penyatuan, di mana masyarakat dapat bersatu melalui media massa, melalui berbagai siaran-siaran dilakukan, pemikiran-pemikiran yang sama. Disitulah masyarakat dapat terjalin, yaitu kohesi sosial, yang berarti penyatuan. Yang keenam ada pengawasan. Pengawasan mempunyai fungsi, media massa mempunyai fungsi sebagai pengawasan. Artinya menunjuk pada pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai kejadian-kejadian yang ada di sekitar.
Lanjut yang ketujuh ada korelasi. Korelasi yang dimaksud adalah fungsi menghubungkan bagian-bagian dari masyarakat agar sesuai dengan lingkungannya. Erat kaitannya dengan fungsi ini adalah peran media massa sebagai penghubung, antara lain sebagai komponen masyarakat, yaitu masyarakat melalui media massa dapat berhubungan dengan satu sama lain melalui media massa. Yang ketujuh adalah pewaris sosial. Dalam hal ini media massa mempunyai fungsi sebagai pewaris sosial atau pendidik. Jika suatu media cetak yang memberitakan ulang tahun Bung Hatta, proklamator RI, dengan ulasan disertai ide-ide brilian wakil presiden pertama RI tersebut, di mana melalui media sosial masyarakat dapat mengetahui, yakni pewaris sosial atau pengetahuannya. Yang ke-8 ada yang ke-9 ada melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Dalam kurun waktu lama, komunikasi massa dipahami secara linear, memerankan fungsi-fungsi klasik seperti yang diungkapkan sebelumnya. Hal yang dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Yang ke-10 adalah menggugat hubungan trikotomi. Hubungan trikotomi adalah hubungan yang bertolak belakang antara tiga pihak. Dalam kajian komunikasi, hubungan trikotomi melibatkan pemerintahan, presiden, dan masyarakat. Materi selanjutnya ada asal-usul komunikasi massa. Yang pertama ada zaman tanda atau isyarat. Yang kedua zaman bahasa lisan. Yang ketiga zaman tulisan. Yang keempat zaman cetak. Dan yang terakhir zaman sekarang yaitu zaman komunikasi massa. Pentingnya komunikasi massa yaitu menyediakan informasi tentang peristiwa dan kondisi yang terjadi di suatu masyarakat, menunjukkan hubungan kekuasaan serta berbagai macam inovasi, sehingga masyarakat umum pun dapat meraih informasi yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingannya.